Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Yana di channel ini. Oke, ini video pembahasan pertama yang membahas tentang teorema Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu adalah seorang filsuf dan ahli matematika Yunani yang lahir di Pulau Samos sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai bapak ilmu matematika. Kenapa dikatakan teorema Pythagoras? Karena beliaulah yang menemukan teorema ini. Makanya dinamakan teorema Pythagoras. Nah, teorema ini mengatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Jadi adik-adik, pada materi ini kita khusus membahas tentang segitiga siku-siku. Kalian masih ingat nggak berapa besar sudut siku-siku? Ya, 90 derajat. Sudut siku-sikunya kan yang ini. Nah, ini besar sudutnya 90 derajat. Tadi kan pada teoremanya dikatakan kuadrat panjang sisi miring. Sekarang, yang mana nih maksudnya sisi miring? Sisi yang ini kah? Yang ini? Atau yang ini? Jadi, sisi miring itu sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya kan yang ini. Nah, kalau kita lihat, sisi inilah yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti, inilah sisi miringnya. Sisi miring itu juga disebut dengan hipotenusa. Dan sisi miring atau hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, itu yang perlu kalian ingat betul. Lalu pada teoremanya kan dikatakan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi yang dimaksud sisi siku-siku adalah kedua sisi yang ini. Karena kedua sisi ini yang membentuk sudut siku-siku. Jadi, sisi yang ini bisa kita namakan dengan sisi tegak dan sisi yang di bawah ini kita namakan sisi alas. Nah, sudah paham kan sisi-sisi pada segitiga siku-siku? Dan ternyata kalau adik-adik perhatikan, ada banyak benda-benda yang di sekitar kita yang berbentuk segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan, bentuk tangga ini berbentuk segitiga siku-siku kan? Atap rumah ini berbentuk segitiga siku-siku juga. Begitupun dengan bentuk penyangga dari jembatan ini. Bentuknya segitiga siku-siku juga. Nah, semua ini kita bisa menghitungnya dengan teorema Pythagoras. Ternyata penting sekali ya kita belajar tentang teorema Pythagoras ini. Oke, sekarang kita akan membuktikan teorema yang tadi. Kita misalkan sisi miringnya ini sebagai C, lalu sisi tegaknya sebagai B, dan sisi alasnya sebagai A. Maka sesuai dengan teorema, kita dapatkan rumus seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terus bagaimana ya cara membuktikannya? Oke, kita misalkan panjang sisi alasnya itu 3, lalu panjang sisi tegaknya itu 4, dan panjang sisi miringnya itu 5. Lalu taruh persegi di setiap sisi pada segitiga siku-siku ini sesuai dengan panjang sisi-sisi segitiga. Setelah itu, kita warnai dulu untuk membedakan ketiga persegi ini. Sekarang, masih ingat nggak cara mencari luas persegi? Untuk mencari luas persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, yang sisi alasnya ini kan sisi A. Berarti luasnya sama dengan A kali A kan? Ya udah, A kali A itu kan A kuadrat. Sedangkan panjang A itu kan tadi 3. Berarti 3 kali 3 dong.
Dan untuk persegi sedang, tadi kan di sini sisi B, panjangnya 4. Berarti B kuadrat atau 4 kuadrat. Begitu juga dengan sisi C, berarti C kuadrat atau 5 kuadrat. Sekarang kita pindahkan persegi kecil ini ke persegi besar. Nah, ini kan persegi besarnya belum terisi penuh. Jadi, apakah persegi sedang ini dapat memenuhi ruang persegi besar yang masih kosong? Oke, kita pindahkan. Nah, ternyata persegi kecil dan persegi sedang sama dengan persegi besar. Atau kita gambarkan seperti ini. Persegi kecil atau A kuadrat ditambah persegi sedang atau B kuadrat sama dengan persegi besar atau C kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa teorema Pythagoras itu terbukti benar. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subscribe dan like jika kalian suka video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.